Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online fisika bersama Ibu Wari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus fisika materi kelas 10. Nah, pada bab ini kita akan membahas gerak tanpa meninjau penyebabnya. Nah, kalau di dalam ilmu fisika ini dinamakan dengan kinematika gerak. Nah, mau tahu seperti apa? Simak terus videonya sampai habis ya. Oke, kita bahas dulu simple konsepnya. Apa sih yang dimaksud dengan gerak? Nah, seperti yang sudah kalian pahami, bahwa gerak itu adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Artinya, sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya itu berubah. Nah, di dalam fisika itu ada beberapa macam gerak ya, ada gerak lurus, ada gerak melingkar, dan juga ada gerak parabola atau gerak melengkung. Apa sih yang dimaksud dengan gerak lurus? Gerak lurus itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini ada seorang pengendara motor yang sedang bergerak di jalan raya ya, seperti ini nih. Ini lintasannya berupa garis lurus. Nah, ini maka dikatakan pengendara motor ini melakukan gerak lurus. Nah, di dalam gerak lurus ini ada beberapa istilah yang perlu kalian pahami. Apa aja istilahnya? Nah, yang pertama ini adalah posisi. Posisi itu adalah letak benda pada waktu tertentu terhadap titik acuannya. Kemudian ada titik acuan benda. Titik acuan benda itu sebuah titik awal dari pengamatan benda. Kita kembali lagi ke gambar ini tadi ya. Misalkan titik awalnya di sebelah kiri nih, titik A. Nah, sekarang pengendaranya sudah di sini nih. Berarti pengendaranya sudah mengalami perubahan posisinya. Sekarang posisinya di sini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada istilah jarak. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dalam waktu tertentu. Jarak termasuk besaran skalar. Jadi jarak itu keseluruhan panjang lintasan yang ditempuh ya, dan termasuk besaran skalar. Kemudian kita juga mengenal istilah ada perpindahan. Perpindahan ialah perubahan posisi benda dalam waktu tertentu bergantung pada posisi awal dan posisi akhir, termasuk besaran vektor. Jadi yang perlu kalian pahami, jarak dan perpindahan itu berbeda. Kalau jarak ini adalah keseluruhan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Kalau perpindahan ini cukup kita lihat posisi awal di mana dan posisi akhir di mana. Jadi kita tidak melihat secara keseluruhan, lihat awal dan akhir ya, dan juga termasuk besaran vektor. Ingat, di bab sebelumnya kita sudah belajar tentang besaran vektor, yaitu besaran yang ada nilainya dan juga arahnya ya, yang digambarkan berupa anak panah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar yang menunjukkan perjalanan. Misalkan ini rumah kalian nih di sini ya. Nah, mau ke sekolah. Seperti ini perjalanannya dari rumah ke ujung jembatan, ini jalannya 50 meter. Kemudian jembatannya ini panjangnya 20 meter. Kemudian berbelok ke kanan, ini menuju sekolah, jaraknya 50 meter. Nah, untuk menentukan jarak ini gampang banget, tinggal kita hitung keseluruhan lintasan yang kalian tempuh. Nah, misalkan di sini kan 50 ditambah 20 tambah 50. Jadi jarak yang ditempuh adalah 120 meter. Nah, bagaimana dengan perpindahan? Kalau perpindahan cukup kita lihat tadi posisi awalnya di mana? Di rumah kan? Posisi akhirnya di mana? Di sekolah kan? Nah, ini kita tarik garis lurus aja dari rumah ke sekolah. Nah, ini tidak lain jarak dari rumah ke sekolah ini. Nih ya. Ini kan sama dengan panjang jembatan nih. Berarti perpindahan anak tersebut ini sebesar 20
meter. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau jarak itu semua yang dilewati itu kita hitung. Tetapi kalau perpindahan cukup kita lihat tadi posisi awal di mana, posisi akhir di mana, kita tarik garis lurus. Nah, inilah perpindahannya. Jadi perpindahannya sejauh 20 meter. Oke, kita lanjutkan konsep kelajuan dan kecepatan. Kelajuan rata-rata merupakan hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu menempuhnya dan merupakan besaran skalar. Jadi kalau kelajuan itu berhubungan dengan jarak dan dibagi waktu, makanya kelajuan termasuk besaran skalar. Sehingga persamaannya kelajuan itu biasa juga ditulis dengan laju ya, adalah jarak total satuannya meter dibagi dengan waktu satuannya sekon. Atau dituliskan rumusnya seperti ini, V sama dengan S per T. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah ada kecepatan. Kecepatan itu merupakan hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktu dan merupakan besaran vektor. Jadi kalau kecepatan berhubungan dengan perpindahan. Karena perpindahan besaran vektor, maka kecepatan juga besaran vektor. Sehingga dituliskan persamaannya seperti berikut. Jadi kecepatan sama dengan perpindahan satuannya meter dibagi dengan waktu satuannya sekon. Atau dituliskan rumusnya seperti ini. Karena vektor, maka di sini ada tanda panahnya. S-nya menunjukkan perpindahannya tadi ya dengan satuan meter, T-nya menunjukkan waktu time dengan satuan sekon, sedangkan V ini adalah simbol dari kecepatan. Nah, mari kita bahas contoh soal berikut. Sebuah mobil bergerak ke arah timur sejauh 80 km selama 60 menit. Kemudian berbelok ke arah barat sejauh 30 km selama 1/4 jam. Berapakah A. jarak yang ditempuh mobil, B. perpindahan mobil, C. kelajuan, dan D. kecepatannya. Baik, untuk menyelesaikan masalah ini kita gambarkan terlebih dahulu ilustrasinya sebagai berikut ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ada sebuah mobil, awalnya di sini katakanlah ini titik A ya. Kemudian bergerak ke arah timur. Nah, berarti ke kanan nih. Sejauh 80 km. Nah, selama 80 km ini waktu yang dia tempuh selama 60 menit. Kemudian dia berbelok ke arah barat. Nah, ke sini nih, ke kiri. Sejauh 30 km selama 1/4 jam. Oke, ini ilustrasinya ya. Dari soal diketahui SAB berarti jarak dari A ke B atau kita sebut dengan S1 sama dengan 80 km. Kemudian waktu antara titik A ke B atau T1 60 menit. Nah, ini kita jadikan terlebih dahulu dalam sekon. Ingat, 1 menit 60 sekon. Maka kalau 60 menit itu 60 kali 60 sekon. Sama dengan 3.600 sekon. Kemudian jarak yang kedua dari B ke C, ini tadi sejauh 30 km ya, atau kita sebut dengan S2. Waktunya dari B ke C atau T2 itu selama 1/4 jam. Kita jadikan sekon berarti 1/4 kali. Ingat, 1 jam itu kan 3.600 sekon. Berarti 1/4 dikali 3.600 sekon sama dengan 900 sekon. Nah, untuk penyelesaian, kita lihat untuk jarak yang ditempuh mobil. Berarti jarak itu kan keseluruhan panjang lintasan. Jadi mobil itu bergerak dari A ke B, berarti AB, plus B ke C. Ingat, jarak itu merupakan besaran skalar. Jadi tinggal kita jumlah aja ya. Jadi 80 km tambah 30 km. 110 km kita ubah menjadi 110.000 meter. Ingat, karena 1 km kan 1000 meter. Oke, nah untuk perpindahan mobil kan, ingat perpindahan itu kita cukup melihat tadi posisi awal di mana dan posisi akhir di mana. Posisi awalnya di mana? A
A kan? Posisi A-nya di mana? Di C. Berarti A ke C-nya ini berapa? Gampang banget nih, tinggal dari A ke B, tadi 80 ya, kemudian kan berbalik arah. Berbalik arah berarti negatif kan, berarti dikurangi. Jadi 80 km dikurang 30 km sama dengan 50 km atau 50.000 meter. Nah, arahnya kemana? Jadi perpindahannya, karena ini ke kanan ya, ini berarti perpindahannya sejauh 50.000 meter ke arah kanan. Untuk kelajuan, ingat kelajuan tadi berhubungan dengan jarak kan? Jadi jarak total dibagi dengan waktu. Jarak total yang ini tadi 110.000 dibagi dengan waktu totalnya. Waktu totalnya berapa? 3.600 ditambah 900 yaitu 4.500 sehingga didapatlah kelajuannya sebesar 24,4 meter per sekon. Untuk kecepatan itu berhubungan dengan perpindahan. Perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, perpindahannya tadi 50.000 meter dibagi 4.500 sama dengan 11,1 meter per sekon. Arahnya kemana? Arah kecepatannya berarti ke kanan. Jadi besarnya kecepatan 11,1 meter per sekon ke arah kanan. Nah, jadi yang perlu dipahami kalau kelajuan itu berhubungan dengan jarak, kalau kecepatan berhubungan dengan perpindahan. Gimana? Mudah banget kan ya? Oke, setelah tadi kita mempelajari contoh soal, mari coba kita berlatih. Nah, ini soal yang pertama. Wayan berjalan ke arah barat sejauh 10 meter selama 2 sekon. Kemudian berbelok ke selatan sejauh 12 meter selama 3 sekon. Dan berbelok ke arah timur sejauh 15 meter selama 5 sekon seperti gambar. Nah, untuk mudahnya kita buat dulu gambarnya seperti ini. Misalkan startnya di sini ya. Ini siwanya startnya ke sini, dia ke arah barat. Nah, ini ada arah mata angin, utara, selatan, barat, timur. Berarti ini ke sini nih. Dia ke barat dulu. Nih jangan lupa ada tanda panahnya. Sejauh 10 meter. Kemudian dia berbelok ke selatan nih, 12 meter. Kemudian dia ke timur sejauh 15 meter. Tentukan jarak total, berarti jarak tadi keseluruhan panjang lintasan ya. Yang ini nih 10 tambah 12 tambah 15. Nah, kemudian yang B, perpindahan wayan dan arahnya. Untuk perpindahan, nah ingat, perpindahan itu tinggal posisi awal ke posisi akhir. Nah, untuk memudahkan ini, ilustrasinya seperti ini nih. Kan awalnya di sini nih, katakanlah di A, akhirnya di sini nih, di C. Kita tarik aja garis red. Nih, yang merah ini ya. Yang merah ini merupakan perpindahannya. Jadi, kalian nanti diminta menghitung dari A ke C. Nah, ini kalau kita lihat dari gambar kan berupa sisi miring ya. Nah, ini kita buat bantuannya seperti ini. Jadi, sekarang kita punya segitiga. Nah, ini ke sini tadi kan 12 nih. Ini ke sini. Nah, ini panjangnya berapa? 5. Kok bisa 5? Ya. Jadi dari sini tadi kan ke sini 15. Sedangkan ini sudah ada 10 kan? Berarti sisanya 5. Jadi kalian tinggal mencari sisi miring ini dengan cara Pitagoras. Nah, arahnya kemana? Perpindahannya berarti dari A ke C. Tinggal kalian lihat nih. Diagram mata anginnya. A ke C itu yang mana? Itu ya. Kemudian yang ditanya kelajuan dan kecepatan. Ingat, kalau kelajuan berhubungan dengan jarak, kalau kecepatan berhubungan dengan perpindahan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah kok ini. Oke, untuk soal yang nomor 2, ini Manah mengendarai sepeda dalam waktu 10 menit dari selatan ke utara sejauh 400 meter. Kemudian ke timur sejauh 900 meter dan dilanjutkan ke barat sejauh 600 meter. Nah, ini perintahnya gambarlah lintasannya. Lintasan tuh seperti ini tadi ya. Kemudian vektor perpindahannya nih seperti yang ini merah tadi. Kemudian diminta menghitung kelajuan dan kecepatannya. Oke, gimana? Bisa ya? Nah, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jawabannya juga tulis di kolom komentar. Oke, demikian saja pelajaran kita hari ini, video Ibu hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami ya. Tetap semangat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.